Pencabulan Sleman. Dari pijat, raba-raba, dukun cabul, Magelang garap 4 wanita. Waduh. Ada cairan kayak darah nih. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan melanjutkan video tentang darah-darahan di dunia perdukunan. Yaitu adalah video yang ini dan video yang ini nih. Nah, di video sekarang ini gue akan membongkar bagaimana rahasia di balik dukun pijat yang palsu. Nah, mungkin sekarang jadi banyak yang nanya nih. Lah, kalau gitu berarti ada dong bang, dukun pijat yang asli. Jadi sebenarnya dukun pijat dan dukun beranak itu adalah pengobatan tradisional. Atau biasa kita sebut pengobatan alternatif. Nah, kalau di dunia yang lebih luasnya lagi, ada pengobatan alternatif yang cuma menggunakan sentuhan. Itu disebut Reiki. Kebetulan sertifikasi gue di dunia energi atau di dunia daya, atau yang kata orang Indonesia mah kenalnya tenaga dalam ya. Pengobatan menggunakan tenaga dalam gitu kan. Sebenarnya lebih tepatnya disebutnya energi sih. Nah, sertifikasi gue itu di dunia Reiki nih guys. Nih yang ini nih. Lalu ada lagi pengobatan alternatif lainnya, yaitu quantum touch, menggunakan 2 jari doang, bisa nyembuhin orang. Terus ada lagi EFT atau SEF, itu pengobatan menggunakan tepukan di titik-titik energi. Nah, jadi banyak banget nih pengobatan-pengobatan tradisional atau alternatif yang memang ada penjelasan sains atau ilmiahnya guys. Dan itu dipelajari, nggak asal cuma percaya gitu, nggak. Tapi di luar sana banyak juga nih dukun-dukun yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Merasa dirinya punya kekuatan super. Akhirnya dia merasa bisa ngobatin orang. Padahal sebenarnya dokter pun tidak merasa dia bisa mengobati. Karena yang mengobati tetap Tuhan yang mengatur alam ini guys. Yang mengatur kesehatan lu tetap Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, hanya bisa berikhtiar semampu kita dari apa yang kita pelajari. Begitupun dokter dengan obat-obatnya gitu. Sekarang langsung aja ke pembahasan utama, yaitu adalah rahasia di balik dukun pijat yang palsu. Jadi ini orang nggak ngerti apa-apa tentang saraf, nggak ngerti apa-apa tentang teknik-teknik pijat, tapi dengan kesoktahuannya tentang hal-hal goib, dia merasa bisa ngobatin orang. Sombong amat. Sebelum gue bahas lebih dalam rahasia di balik dukun pijat yang palsu, gue akan bacakan dulu berita tentang dukun pijat palsu nih. Di sini ada berita dari Detik News. Dukun cabul ngaku bisa sembuhkan corona, ternyata supir angkot. Waduh, ya kan? Kita lagi di zaman susah begini ya kan, akibat virus corona. Tapi ada orang yang justru dengan teganya memanfaatkan kondisi sulit seperti ini untuk merugikan orang lain. Kan, parah banget gitu loh. Terus di sini juga ada dari merdeka.com. Nyamar jadi dukun pijat, polisi cabuli siswa SMA 3 kali. Ini ada oknum polisi yang nyamar jadi dukun pijat, terus cabulin siswa SMA 3 kali. Wah, kacau juga ya. Waduh. Selanjutnya di sini ada berita dari solopost.com. Pencabulan Sleman. Dari pijat, raba-raba, dukun cabul, Magelang garap 4 wanita. Waduh. Jadi udah banyak banget nih korban-korban dari dukun pijat yang palsu ini. Dan parahnya dicabulin, bukan hanya sekedar ditipu. Maka dari itu langsung aja di video kali ini gue akan bongkar rahasia di balik dukun pijat palsu. Langsung aja gue akan ambil dulu air dan minyak yang dipakai sama dukun pijat palsu ini nih. Untuk menipu korbannya. Karena minyaknya khusus guys sebenarnya. Check this out. Wush. Nah, di sini gue udah ngambil minyak dan juga airnya nih guys. Ini air biasa ya. Nah, sedangkan ini adalah minyak khusus nih. Yang seakan-akan bisa mengeluarkan darah dari tubuh si korban gitu. Padahal ini minyak khusus. Tapi ya, gue nggak bisa ngasih tahu ini minyak apa ya. Ini campurannya apa. Karena gue khawatir, justru setelah nonton video ini, nanti banyak orang nih yang terinspirasi untuk jadi dukun pijat palsu. Makanya ini gue rahasiakan ya, minyaknya terbuat dari apa dan campurannya apa. Yang jelas efek dari minyak ini adalah seakan-akan si dukun ini bisa ngeluarin penyakit dalam bentuk darah kotor. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ketika minyak ini terkena air biasa, maka warnanya seperti darah kotor.
bukan beneran darah kotor yang keluar dari tubuh si korban. Langsung aja gue akan contohkan bagaimana dukun pijat palsu menipu korban-korbannya atau bahkan mencabuli, seperti yang kita baca di berita-berita tadi. Biasanya awalnya sih nanya dulu, jadi sakitnya apa nih? Wah iya nih, saya agak-agak pusing gitu, badan lemes, terus badan suka panas gitu. Oke, sekarang coba lihat tangan kamu nih. Ini saya akan coba untuk keluarin energi ya, energi kotor kamu ya dalam bentuk darah nih. Dia ngambil minyaknya, terus misalkan tangan nih, kalau korbannya pria sih kan nggak mungkin dicabulin ya. Nih, misalkan pria nih, ini diusap-usap, jadi ini beneran kayak minyak guys. Ini beneran kayak minyak ya. Diusap-usap ke tangannya tuh. Misalkan wah saya merasakan di sini nih titik pusat energi negatifnya nih. Bentar, kayak dipijet-pijet gitu. Tuh, dipijet-pijet. Sambil dipijet-pijet gitu, ini kayak minyak urut seakan-akan. Udah. Nah, kalau udah kayak gini, didiemin nih guys. Didiemin dulu sambil dipijet-pijet. Terus dia bilang, oke, sekarang saya ambil air ya. Air ini udah saya isi kodam, udah saya isiin jin, nggak sekalian isiin toge ya, kayak tahu jadinya. nih, lihat. Kalau ini dikenain air, tuh, digini-giniin. Tuh, kalau kamu lihat, ini ada cairan kayak darah. Tuh. Kelihatan nggak? Ada cairan kayak darah nih. Kelihatan nggak? Nah, itu tuh. Ya kan? Semakin banyak airnya. Tuh. Tuh, ini dipijit-pijit gini tuh. Ini jadi kayak seakan-akan darah kotor keluar. Tuh. Ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, fokus nih. Tuh. Ya kan? Kelihatan ya? Jadi seakan-akan darah kotornya keluar. Dan ini katanya penyakitnya nih. Katanya kalau dukun pijat palsu mah ini disebutnya kiriman gitu. Warnanya jadi kayak darah. Padahal ini efek dari bertemunya minyak ini dengan air biasa. Kalau minyak ini bertemu dengan air biasa, berubah warna guys. Kita coba di piring deh ya. Gue ambil piring dulu, bentar. Wus. Oke, sekarang kita coba langsung di piring nih. Nggak di kulit ya. Kita campurin antara minyak ini dengan air. Nih ya. Kita tetesin minyak ini. Tuh, di sini nih. Bentar, kelihatan nggak nih di kamera ya? Coba tes. Kelihatan ya minyaknya ya? Nah, ini kita oles-oles dulu. Terus campurin nih sama air nih. Di sini gue ada air biasa ya. Terus dicipret-cipretin. Nih, dicampur seperti ini. Sih, dia akan berubah warna nih guys. Tuh. Warnanya kayak warna darah gitu. Tuh. Kalau ini kecampur air jadi warnanya berubah kayak gini nih. Tuh. Warnanya merah-merah marun gitu. Warna merah kereng. Jadi seakan-akan ini darah kotor. Sih? Kelihatan ya? Tuh. Jadi sebenarnya ini bukan darah kotor yang keluar, tapi efek dimana minyak ini bertemu dengan air biasa. Dan kalau korbannya adalah wanita, biasanya nanti si dukun akan bilang, wah saya ngelihat di badan kamu nih pusat energinya. Wah saya ngelihat di sekitar dada sih. Di sekitar dada sampai perut nih. Coba saya pijet di bagian situ ya. Pakai ini nih ya kan, dipijit-pijit. Nah ujung-ujungnya pelecehan. Pijit-pijit, nanti keluar darahnya nih, seakan-akan darah dari badan. Dan itu dibilangnya adalah kiriman. Atau ini adalah santet, guna-guna dari orang yang kamu tidak suka. Mau nggak saya keluarin total? Tapi keluarinnya harus air mani kamu nih yang keluar. Karena saya ngelihat juga dari air mani kamu juga udah kotor, ada kirimannya.
Mau nggak saya bantu keluarin? Ujung-ujungnya ya terjadilah pemerkosaan. Kayak gitu guys. Jadi hati-hati dengan dukun pijat yang palsu ini. Yang penting kamu sekarang udah tahu nih bahwa dukun pijat palsu di sana menggunakan minyak khusus. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak bisa ngasih tahu minyak apa ini yang dipakai dan campurannya apa. Karena gue khawatir justru orang-orang yang nggak tahu tadinya, terus setelah nonton video ini karena tahu, nanti malah bikin minyak kayak gini dan dia malah jadi dukun cabul. Maka dari itu gue sangat menjaga rahasia dibalik minyak apa yang dipakai ini nih. Oke, yang penting sekarang kamu udah tahu lah bahwa dukun pijat yang asli di luar sana nggak sok-sokan tahu tentang goib, nggak dikit-dikit bilang, wah kamu dikirimin, wah kamu disantet, wah kamu diguna-guna, nggak kayak gitu guys. Jadi hati-hati guys. Oke, mungkin begitu aja video kali ini. Jadi dari yang kemarin, video yang ini dan sekarang ya, kamu jadi tahu nih alat-alat perdukunan yang bisa menciptakan efek darah. Maka dari itu hati-hati dengan penipuan-penipuan dan pencabulan di luar sana. Ketahuilah guys, bahwa doa lebih sakti daripada percaya ke dukun. Bahwa Tuhan lu lebih sakti daripada dukun-dukun yang lu anggap sakti, padahal mereka penipu. Maka dari itu gue akan tutup video kali ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye-bye.